Ya, silahkan. Saya contohkan sekali lagi ya teman-teman. Ayo Mbak Intan bareng. Ya, Mbak Intan, mana Mbak Intan? Ya, Tepuk semangat. 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 Iha. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Rombel A. Ye. Ya, bersama-sama coba dihitung, dihitung. Mbak Mita Putri menghitung coba ya. Ayo on mic semua teman-teman. Ya, open mic semuanya. Salsabila, oke. Patricia, oke. Ya, dihitung. Amanda, ya, silakan. Bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Semangat. 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 Iya. Rombel A. Oh, Yeay. yeay. Baik, mungkin ini ya, apa, karena sambil duduk jadi kurang semangat besok kalau di kelas sambil berdiri ya, nanti tambah semangat. Baik, eh, kuliah pada hari ini kita akan agendanya yang pertama adalah presentasi dari kelompok 8 ya. Kemudian dilanjutkan diskusi. Setelah diskusi nanti akan ada tanya jawab. Tetapi sebelum sebelum dimulai, saya akan membagikan apa asesmen awal dulu. Silahkan diisi melalui apa namanya Padlet yang ada di yang akan saya bagikan. Mengisinya tidak perlu googling ya, seingatnya saja. Namanya asesmen awal itu untuk mengukur kemampuan awal anak atau pretest. Jadi semampunya saja. Tidak perlu googling karena tidak dinilai. Hanya Pak Bayu ingin mengetahui kemampuan apa namanya teman-teman ini dalam mengetahui taksonomi Bloom dan tujuan pembelajaran. Silahkan bisa diisi ya. Dituliskan nama dulu, kemudian bawahnya jawabannya. Boleh disertakan foto seperti kemarin. Waktunya 5 menit. Tidak perlu googling, cukup seingatnya saja.
Ya, Diva. Tuh yang dua beri nama dulu ya. Yang belum ada namanya diedit, diberi nama. Kan ada yang belum ada namanya itu ya. Nah, ini bagus. Ya, ada kognitif, afektif, psikomotor, betul sekali. Oke, baik. Salsa ya, sudah anggun, elemen yang menjadi acuan, arah tujuan, mencapai tujuan pembelajaran. Fahmi, ya, relevan. Ramia Putri, baik, tiga ranah ya. Kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian Aulia, membantu guru membuat tujuan pembelajaran. Putri Cahyani, baik, membuat tujuan pembelajaran yaitu ketika kita digunakan. Baik, Renita, taksonomi belum dapat membantu kita dalam merumuskan ya. Dinda itu bisa diedit dulu tulisannya taksonom gitu ya. Dinda Hafifah. Amelia, seingat saya taksonomi belum membagi tujuan pembelajaran ketiga ranah. Ya, tiga ranah. Para Dilan Tias, taksonomi belum dan pembuatan tujuan pembelajaran saling terkait. Baik, Zahra, penggunaan taksonomi belum dengan membuat tujuan pembelajaran adalah saling membutuhkan. Bahkan Tirza, Syafira, hubungan taksonomi belum dengan tujuan pembelajaran sama-sama untuk membuat metode pembelajaran yang membantu. Rizka, Anggi Zelvia, ya, Sofia Aisyah, taksonomi belum dapat membantu mengukur ketercapaian belajar siswa. Ya. Alfi, ya, membagi tujuan pembelajaran ke dalam tiga ranah, betul ya, tiga ranah, afektif, kognitif, psikomotor. Kan, oh Intan Kartika. Alia, taksonomi belum membantu guru merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan jelas. Fitria Dwi Wardani, hubungan taksonomi belum dengan tujuan pembelajaran adalah taksonomi belum dijadikan sebagai acuan tujuan pembelajaran yang terdiri dari oke, Dinda. Taksonomi belum membantu guru untuk dapat menekankan tujuan sesuai dengan pemahaman. Aisyah, taksonomi belum dapat membantu. Oh iya, merumuskan tujuan pembelajaran. Masih ada? Ya, saya kira yang belum selesai bisa diselesaikan, tidak usah panjang-panjang ya. Saya kira cukup. Itu sudah sangat membantu Pak Bayu ya. Artinya teman-teman mahasiswa di sini sudah memahami taksonomi belum ya. Jadi di dalam taksonomi belum itu membagi hasil belajar menjadi tiga. Jadi hasil belajar itu tidak hanya nilai tes, tetapi nilai sikap atau disebut dengan afektif. Oh ya, di akhir pembelajaran nanti ada merangkum ya, jadi nanti diingat-ingat. Kemudian yang kedua adalah kognitif,
atau pengetahuan, dan yang ketiga adalah afektif. Tetapi, nah ini perlu diingat, tetapi di dalam kurikulum Merdeka, taksonomi itu tidak hanya taksonomi Bloom, ada taksonomi lain selain taksonomi Bloom. Nah, jadi taksonomi itu ada banyak sekali, tetapi paling banyak dipelajari, direkomendasikan itu adalah taksonomi Bloom. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada tiga taksonomi yang direkomendasikan. Yang pertama itu adalah taksonomi Bloom, yang kedua adalah taksonomi Wigin, yang ketiga adalah taksonomi Marzano. Bloom, Wigin, dan Marzano. Nah, seperti apa di dalamnya? Nanti kalau ketika nanti saya akan menyampaikan ya. Baik, saya kira cukup dari Pak Bayu. Silahkan saya kembalikan kepada moderator kelompok 7. Presentasi silahkan singkat, padat, dan jelas. Kemudian teman-teman menyiapkan pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang terbaik nanti akan dapat door prize. Saya silahkan kepada kelompok 7. Maaf, kelompok 8. Yang presentasi kelompok 8 ya, maaf. Kelompok 8 yang presentasi. Ada siapa saja kelompok 8? Mungkin perlu saya panggil. Ya, silahkan. Maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak. Memperkenalkan dulu teman-temannya. Ya, Oh boleh iya. sambil share screen. Sambil screen kan di situ ada namanya ya di situ ya. Boleh, boleh. Boleh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi dan pengelolaan pembelajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Fadilah Akhlila Maulina dengan NIM 23010500018 yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi penyusunan asesmen pembelajaran. Adapun rekan kelompok saya, Perkenalkan, nama saya Dinda Habibah Hinarti dengan NIM 2301050050005.
Saya Kimia Tutiana dengan NIM 2301050007. Saya Selva Korea Sinta dengan NIM 230105012. Saya Sofi Aisyah Ramadhani dengan NIM 2301050023. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Jadi teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri yang pertama. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk mengetahui pengertian dari asesmen pembelajaran, kedua untuk mengetahui jenis-jenis asesmen pembelajaran, ketiga mengetahui prinsip-prinsip penyusunan asesmen, selanjutnya teknik dan instrumen penilaian, yang kelima untuk mengetahui proses penyusunan asesmen pembelajaran, yang keenam untuk mengetahui implementasi dan penggunaan asesmen pembelajaran, dan yang terakhir untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam penyusunan asesmen pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, asesmen pembelajaran merupakan proses penting dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pendidik perlu mengevaluasi kinerja siswa dalam pembelajaran sebagai suatu proses dan mengevaluasi kinerja siswa dalam menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Peran asesmen pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Peran asesmen antara lain memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, mengukur perkembangan dan pencapaian hasil pelajaran, informasi kebijakan dan yang selanjutnya fungsi asesmen pembelajaran. Yang pertama, fungsi formatif. Fungsi formatif ini juga menjadi tolak ukur bagi keberhasilan guru dalam menjalankan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi sumatif digunakan untuk menentukan nilai belajar siswa terhadap satu mata pelajaran tertentu yang diujikan. Hasilnya bisa dijadikan sebagai laporan untuk menentukan kenaikan atau kelulusan peserta didik. Menurut Chittenden 1994 ada 4 tujuan asesmen, yaitu keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Tujuan asesmen dalam kegiatan belajar mengajar bukan sekedar mendapat informasi hasil belajar dan menguji kemampuan siswa, tetapi lebih dari itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dinda. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen formatif. Biasanya dilakukan melalui tes kecil, diskusi, atau tugas harian. Asesmen kedua, asesmen sumatif. Dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan. Contohnya adalah ujian semester atau ujian akhir tahun. Ketiga, asesmen diagnostik. Keempat, asesmen portofolio. Siswa mengumpulkan sampel karya atau proyek yang mereka. Kelima, asesmen observasi. 6, asesmen peer. Dan ketujuh adalah asesmen kompetensi. Biasanya berfokus pada penerapan konsep dalam konteks kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip penyusunan asesmen. Ada 5 prinsip asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu, kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen, ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Keempat, laporan bersifat sederhana dan informatif. Dan kelima adalah hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Sementara dalam Depdiknas 2004 dan 2006 terdapat 6 prinsip dasar asesmen hasil belajar, yaitu A. Prinsip validitas, B. Prinsip reliabilitas, C. Terfokus pada kompetensi, D. Prinsip
komprehensif, E. Prinsip objektivitas, dan F adalah prinsip mendidik. Teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama ada tes, kedua ada observasi, ketiga penugasan, keempat portofolio, kelima proyek, 6 produk, 7 inventory, 8 jurnal, dan yang terakhir adalah penilaian diri. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada Mbak Sofi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu proses penyusunan asesmen pembelajaran. Langkah-langkah dalam merancang dan menyusun asesmen pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada merancang asesmen, tidak akan lepas dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua mengembangkan asesmen yang akan dibuat, dibutuhkan kisi-kisi asesmen. Yang ketiga teknik asesmen pembelajaran seperti tes tertulis, kinerja, portofolio, dan sebagainya. Yang keempat, instrumen yang digunakan untuk asesmen harus diperhatikan. Yang kelima, setelah itu barulah dilakukan analisis hasil asesmen. Yang keenam, dalam kegiatan pembelajaran mengajar, guru juga bisa menggunakan hasil asesmen saat sedang mengajar for learning guna memperbaiki pembelajaran. Kemudian, pada akhir semester karena tujuannya adalah pencapaian kompetensi, maka guru dapat memanfaatkan hasil asesmen sebagai assessment of learning di akhir semester. Peran guru dalam menyusun asesmen yang sesuai dengan standar kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang pertama, memahami standar kurikulum. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen. Yang keempat, melaksanakan asesmen. Yang kelima, menganalisis hasil asesmen. Yang keenam, berkomunikasi dengan orang tua. Yang ketujuh, mengembangkan asesmen berkelanjutan. Selanjutnya ada implementasi dan penggunaan asesmen pembelajaran. Strategi penggunaan hasil asesmen untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mengembangkan program pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Sofi atas penyampaian materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Silva. Berikutnya adalah penggunaan data asesmen untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan menginformasikan pengambilan keputusan pembelajaran. Nah, asesmen formatif sendiri yakni asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, asesmen di awal itu untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak hanya untuk keperluan penilaian hasil belajar yang dilaporkan dalam rapor. Next. Kemudian, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberikan umpan balik yang tepat. Biasanya, asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik tersebut. Next. Nah, berikut adalah tantangan dan solusi dalam penyusunan asesmen pembelajaran. Tantangannya yakni pertama adalah dalam penyusunan asesmen di era digital, masalah keamanan data adalah tantangan pertama.
Dalam proses pengumpulan dan penilaian data, sangat penting untuk memastikan keamanan data siswa. Karena hal ini data siswa dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengelola dan melindungi data siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya pengalaman guru dalam menggunakan teknologi. Karena tidak semua guru terbiasa dengan teknologi, sehingga penggunaan asesmen berbasis teknologi dapat menjadi tantangan bagi mereka. Diperlukan dukungan dan pelatihan yang memadai bagi para pengajar agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam penggunaan asesmen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam menilai kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak siswa. Namun menilai kemampuan ini secara tradisional melalui ujian atau tes standar dapat menjadi sulit. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan tes yang adaptif untuk menilai kemampuan kreativitas dan keterampilan abstrak secara efektif. Tes adaptif dapat mempersonalisasi pengalaman pengujian dan menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan siswa sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif. Next. Nah, dari tantangan tersebut terdapat juga solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, dan analisis data dapat membantu memperoleh informasi yang lebih akurat dan objektif dalam proses asesmen. Yang kedua, pengembangan tes yang adaptif dapat memudahkan pengukuran kemampuan, kreativitas, dan keterampilan abstrak. Yang ketiga, penggunaan feedback yang lebih efektif dapat membantu siswa untuk memperbaiki kemampuan mereka. Para pengajar dapat memberikan feedback yang spesifik dan membantu siswa dalam memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan saran untuk memperbaiki kemampuan mereka. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyampaikan materi dengan baik pada pagi hari ini. Selanjutnya ada sesi diskusi. Siapapun yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan mengutarakan pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, moderatornya yang aktif, jangan sampai kelasnya diam. Sambil menunggu, moderator harus bisa mengkondisikan diskusi ya. Ayo teman-teman yang mau bertanya, tadi kata Pak Bayu yang pertanyaannya bagus akan mendapat hadiah. Ya.
Devi, tidak ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan materi, menanggapi, dan lain sebagainya? Nah, ini ada Mbak Tesya. Mbak Tesya, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tesla Alfiani dengan NIM 2301050006. Ini saya izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kalian tetapkan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Mbak Tesya. Untuk rekan-rekan yang lain, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Oke, untuk Mbak Petra terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Petra Nugraha dengan NIM 2301050004. Izin bertanya, apa langkah-langkah konkret yang kalian gunakan dalam merancang instrumen asesmen untuk mencocokkan dengan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan? Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Untuk Mbak Rizka Anggi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Anggi Sylvia Devi dengan NIM 23010050002. Saya izin bertanya, bagaimana cara memilih metode asesmen yang tepat untuk berbagai jenis tujuan pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk Mbak Athena, apakah ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin menambahkan saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Athena Ratu Sringenge dengan NIM 2301050001. Jadi tadi kan di PPT kan dibahas tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, saya izin menambahkan kalau asesmen formatif itu sebaiknya tidak digunakan untuk membuat membuat nilai-nilai penting kayak nilai rapor, seperti nilai rapor tengah semester atau nilai rapor akhir semester. Karena asesmen formatif ini sebaiknya hanya digunakan untuk bahan guru mengevaluasi peserta didiknya. Terus asesmen formatif ini kan tadi disebutkan menggunakan tes atau tugas harian, itu saya setuju karena dulu waktu saya SD itu setiap hari diberi asesmen formatif, setiap mau pulang gitu diberi tes. Jadi gurunya mendikte pertanyaan gitu, kemudian muridnya akan menjawab, kemudian bukunya dikumpulkan dan dikoreksi untuk keesokan harinya. Gitu. Terima kasih Mbak Fadila. Terima kasih kembali Mbak Athena telah menambahkan informasi. Selanjutnya, izinkan kami untuk mendiskusikan ketiga pertanyaan yang telah rekan-rekan sampaikan.
Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Petra. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang kalian gunakan dalam merancang instrumen asesmen untuk mencocokkan dengan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang telah diterapkan? Nah, di sini ada langkah konkretnya. Yang pertama, bisa menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu agar memastikan tujuan pembelajaran efektif dan jelas. Tujuan ini harus mempengaruhi desain asesmen yang akan dibuat nantinya. Yang kedua, kita mengidentifikasi kriteria penilaian. Kriteria ini harus spesifik, jelas, dan dapat diukur. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi ini harus sesuai dengan kriteria penilaian yang telah kita terapkan nantinya. Yang keempat, mengidentifikasi jenis asesmen. Telah disampaikan di materi tadi, jenis asesmen yang biasa digunakan bisa tes, portofolio, atau observasi. Selanjutnya, mengidentifikasi item asesmen. Mengidentifikasi item asesmen yang relevan, kita harus bisa mengukurnya. Yang selanjutnya, mengembangkan format asesmen. Format asesmen harus mudah dipahami dan dapat diisi oleh siswa. Selanjutnya, mengembangkan item asesmen yang sesuai. Mengembangkan item asesmen yang sesuai harus spesifik, jelas, dan dapat diukur. Yang selanjutnya, menguji validasi dan reliabilitas asesmen. Yang selanjutnya, mengembangkan pedoman penilaian. Yang terakhir, menguji asesmen. Uji asesmen yang telah dibuat untuk memastikan bahwa asesmen yang dibuat dapat mengukur kemampuan siswa dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Apakah menjawab, Mbak Petra? Sudah sangat menjawab. Terima kasih, Mbak Sar. Terima kasih kembali. Selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Tasya. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Yang pertama, guru harus mengetahui tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, sehingga jika guru telah mengetahui tujuan dan capaiannya, kan sedikit kemungkinan untuk salah dalam membuat asesmen. Kemudian, setelah itu, kalau telah melakukan asesmen, guru wajib mengevaluasi hasil dari asesmen tersebut. Apabila jika hasil asesmen tidak sesuai dengan capaian dan tujuan pembelajaran, maka guru wajib mengganti asesmen tersebut. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Tesya? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Andi. Bagaimana cara memilih metode asesmen yang tepat untuk berbagai jenis tujuan pembelajaran? Untuk memilih metode asesmen yang tepat untuk berbagai jenis tujuan pembelajaran, guru dapat mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Guru harus jelas tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, termasuk apa yang ingin dipelajari siswa dan bagaimana siswa dapat menunjukkan kemampuan tersebut. Hal ini memungkinkan guru untuk memilih metode asesmen yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kedua, mengkaji kebutuhan siswa. Guru harus mempertimbangkan kebutuhan siswa seperti gaya belajar, minat, dan kemampuan ketika memilih metode asesmen. Hal ini memungkinkan guru untuk memilih metode asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memastikan bahwa siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka dengan efektif. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode asesmen. Guru dapat menggunakan berbagai metode asesmen seperti kuis, tes, penilaian proyek, dan penilaian portofolio untuk memantau kemajuan siswa dan menilai hasil belajar. Hal ini memungkinkan guru untuk memilih metode asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, guru dapat memilih metode asesmen yang tepat untuk berbagai jenis tujuan pembelajaran dan memastikan bahwa asesmen membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Apakah sudah menjawab, Mbak Anggi? Terima kasih kembali. Sama-sama.
Baik, karena ketiga pertanyaan sudah kelompok kami jawab, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau membantu menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi? Baik, kalau tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini ya. Nah, simpulannya dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari asesmen pembelajaran adalah asesmen dalam pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi tentang perkembangan siswa dalam kegiatan pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Demikian presentasi kelompok 8 pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicatat ya, Adil ya, yang bertanya siapa nanti Pak Bayu kasih door prize di pertemuan luring nanti kalau luring. Door prize-nya kupon makan nasi geprek depan PGSD. Nggak, nanti ada door prize rahasia, tenang aja ya. Baik, terima kasih kelompok 8 sangat luar biasa. Kalau ini ya, bisa kasih jempol dulu untuk kelompok 8. Kasih jempol semuanya. Keren ya, kelompok 8 ya. Semuanya keren. Karena ini asesmen ya, baik Pak Bayu akan menampilkan beberapa istilah. Khususnya sekarang kan di kurikulum Merdeka ya. Di kurikulum Merdeka itu ada 3 asesmen teman-teman. Yang pertama itu adalah asesmen awal. Yang kedua adalah asesmen formatif. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Ya, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ini ya, agar lebih jelas Pak Bayu akan menampilkan di mana ya. Oke. Nah, ini ya, sudah terlihat? Sudah ya, sudah terlihat ya? Baik, kalau sudah terlihat, jadi tadi ada asesmen awal, ada asesmen formatif, dan sumatif. Nah, mungkin dulu kalian waktu SMA sudah ada yang kurikulum Merdeka, bisa jadi ada yang belum. Nah, apa itu asesmen? Nah, ini jadi asesmen formatif itu ada 3. Yang pertama adalah asesmen formatif as learning. Ini. Kemudian asesmen formatif for learning. Dan terakhir adalah asesmen formatif of learning. Nah, tadi disampaikan kelompok 7 bahwa asesmen formatif itu bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, contoh misalkan Petra. Petra ini kalau dari mana rumahnya ya, ingat ya, Ambarawa ya, dari Kupang. Itu misalkan mau ke Semarang, sampai di mana biasanya lewat, mungkin sampai di Gunung Pati, motornya ada yang tidak beres. Maka eh, apa yang harus dilakukan, Petra? Kamu, halo? Berhenti pinggir jalan terus dicek masalahnya di mana. Oke, keren. Sama, asesmen formatif juga fungsinya seperti itu. Jadi ketika kita dalam asesmen formatif itu asesmen yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Jadi bukan di akhir, tapi di dalam proses pembelajaran. Nah, ketika guru memberikan asesmen berupa soal, setelah guru menayangkan media atau teks dan sebagainya, guru memberikan apa namanya respon dengan cara memberikan asesmen formatif.
Maka jika ada anak dalam pembelajaran pecahan, ada anak yang belum perkalian, ya pembelajarannya jangan dilanjutkan. Sama seperti Petra dulu. Menepi dulu, anak itu harus diberikan treatment khusus, diperbaiki agar bisa guru memberikan pendampingan. Itulah fungsi asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini tidak dimasukkan untuk daftar nilai rapot, hanya untuk proses pembelajaran. Mungkin waktu kalian sekolah itu asesmen formatif ini dilaksanakan di tengah-tengah pembelajaran juga bisa. Guru mendampingi. Sebagai seorang guru itu sekarang sudah tidak full ceramah ya, tapi guru mendampingi. Kesulitan apa? Diberi pendampingan dalam menyelesaikan asesmen itu. Nah, ini ya asesmen, bedanya formatif sama sumatif. Di formatif itu adalah proses pembelajaran. Sebagai umpan balik, kemudian asesmen formatif dapat diberikan oleh guru atau teman atau diri sendiri. Dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid. Jadi pas ini proses pembelajaran. Berbeda dengan sumatif. Sumatif itu di akhir pembelajaran. Tapi tidak di akhir pembelajaran semuanya. Tetapi kalau sudah selesai topiknya. Misalkan ini ada materi pencernaan manusia. Maka kalau materi itu 2 pertemuan ya berarti sumatifnya diberikan di pertemuan kedua. Kalau zaman dulu namanya ulangan harian. Nah, asesmen sumatif ini, nah ini seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Karena ada nilainya, nilainya itu masuk ke daftar nilai. Sedangkan yang formatif itu tadi ada 3 ya, as learning, for learning, sama off learning itu untuk proses perbaikan atau umpan balik. Nah, sekarang guru itu sudah tidak saatnya membuat pembelajaran mengikuti buku. Nah, guru harus kreatif. Nah, mengikuti apa model pembelajarannya? Interaksi dengan peserta didik hanya memberikan menagih tugas, sudah tidak saatnya. Menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif saja. Padahal tadi ya, belum ada afektif, ada psikomotor. Kegiatan pembelajaran searah, jadi tidak ceramah terus, tapi harus ada diskusi, ada presentasi, dan sebagainya. Nah, dan menggunakan model pembelajaran. Tentunya ini ya, proses pembelajaran itu tidak bertujuannya tes, tetapi adalah dalam rangka ini proses, tidak hanya tes. Jadi tidak berfokus pada asesmen pembelajaran itu. Saya mengajar agar nilai anak 100 tidak, tetapi dalam rangka apa? Mencapai tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajarannya? Ini asesmen formatif itu di sini untuk apa? Mengevaluasi, membangun pengetahuan. Kalau ini memahami performa, memahami apakah sudah memenuhi. Kesamaannya apa? Merupakan cara menilai murid. Nah, tidak hanya ini digunakan untuk penilaian, ini untuk proses perbaikan pembelajaran yang formatif. Nah, zaman dulu, jadi sekarang kalau zaman dulu itu yang dipentingkan kan asesmen di akhir pelajaran ya. Di akhir pelajaran itu diberi soal. Kalau sekarang tidak, dari awal seperti tadi Pak Bayu ya, ketika sebelum mulai kuliah kan di awal sudah memberikan asesmen awal. Nah, kamu juga sama. Ketika mengajar nanti juga seperti itu. Nah, kondisinya harus sama. Beratnya itu sudah tidak yang di akhir saja. Nah, kalau zaman dulu itu di akhir pelajaran ini, off learning itu akhir pelajaran ya. Nah, itu paling berat. Sekarang enggak. Justru lebih berat ini, off learning, for learning dan as learning. Nah, ini kondisinya seperti ini. Formatif, sumatif. Nah, pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Latihannya perbanyak. Jadi bukan, besok ulangan, tidak, tetapi asesmen yang ada di formatif. Nah, bagaimana? Saya lanjut lagi. Mengubah paradigma pembelajar menitik beratkan pada nilai menjadi
belajar yang menitik beratkan pada proses ya. Jadi prosesnya lebih penting. Kalau off learning itu sekarang porsinya sedikit ini yang asesmen di akhir. Nah, lebih penting as learning sama for learning prosesnya, latihannya di sini. Nah, ini yang sekarang kalau dulu itu off learning sangat diutamakan ya. Sekarang nah, semuanya proses ya. Asesmen sebagai proses pembelajaran, as learning, for learning itu untuk pembelajaran, off learning itu pada akhir. Jadi membedakannya, as learning itu apa? Nah, refleksi proses pembelajaran atau latihan-latihan yang ada di dalam proses pembelajaran. Perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini di akhir. Nanti Pak Bayu akan memberikan contoh. Hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi harus terus-menerus menggunakan berbagai teknik, memberikan umpan balik baik untuk peserta didik maupun pendidik berorientasi pada perubahan. Kemudian dilakukan untuk kalau sumatif untuk mengkonfirmasi nilainya bagaimana. Hasil akan digunakan sebagai bahan nilai. Nah, bedanya kalau sumatif itu nilainya ditulis, kalau formatif itu hanya misalkan Dinda dapat dapat ada soal 5 baru bisa jawab 3. Berarti diperbaiki yang 2 yang tidak bisa jawab itu. Guru memberikan pendampingan. Nah, kalau sumatif tidak. Yang penting nilai jadi sudah menjadi sebuah nilai di daftar nilai, gitu ya. Nah, itu bedanya formatif dan sumatif. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Jangan sampai nanti kalau sudah ke sekolahan kamu bingung ya. Ini mumpung ketemu dengan Pak Bayu. Baik. Nah, bentuk asesmen formatif itu ada diskusi kelas, ada produk. Nah, ini ya. Produk itu apa? Ya, membuat gambar, membuat apa, karya apa. Misalkan matematika ya membuat real, bangun ruang, kubus, kemudian balok, ada presentasi di depan setelah membuat kubus tadi dipresentasikan. Ada drama, kemudian ada tes lisan, tanya jawab. Ini ya. Terus yang tertulis ada esai, ada jurnal, ada poster, ada tes tertulis. Bisa pilihan ganda, pertanyaan, bisa umpan balik. Nah, teknik asesmen itu ada banyak. Tadi sudah disampaikan. Ada observasi, ada penilaian kinerja, ada tes tertulis, ada tes lisan, ada portofolio. Nah, tadi banyak sekali ya. Nah, kalau yang tadi kalau kita hubungkan dengan taksonomi belum, kalau kognitif berarti dinilai dengan tertulis dan lisan. Afektif atau sikap berarti diamati menggunakan lembar observasi. Nah, kalau psikomotor atau keterampilan lah, bisa menggunakan penilaian kerja. Ini untuk presentasi ya di depan atau portofolio atau penilaian produk. Nah, di sini belum ada ya penilaian produk. Nah, umpan balik sangat penting. Nah, jadi perlu sangat ya. Umpan balik merupakan kumpulan informasi. Jadi formatif itu umpan balik ya. Nah, diinformasikan ke anak Ananda belum bisa ini, Pak Guru bantu, Bu Guru bantu. Kesulitannya di mana? Jadi jangan sampai motornya tidak enak diteruskan, kan bahaya kan? Ibaratnya seperti itu. Lanjut lagi, nah, ini ya, ketika memberikan umpan balik itu kamu harus seimbang, kontekstual, tepat waktu, lebih dari penilaian, spesifik, melihat ke belakang, mudah dimengerti, selektif. Nah, umpan balik itu bisa feed up, feedback, feed forward, dan macam-macam ini. Ya, mengklarifikasi, tanggapan, saran, dan sebagainya. Umpan balik guru, nah, ya, dan ada umpan balik teman. Nah, jadi ketika kita memberikan umpan balik itu urut ya sekarang ya dari klarifikasi tingkatannya maksudnya ya klarifikasi penilaian perhatian saran dan apersepsi. Nah, contoh klarifikasi apa yang kamu maksud dan sebagainya. Kemudian ini contohnya siapa itu tadi Alia mana? Menurut Alia gambar ini sudah betul atau salah? Halo Alia.
Bisa open mic? Halo? Maaf ya, tadi terpental sebentar. Alia mana Alia? Open mic ya? Ya, Oke. Pak. Menurut Alia, ini gambar ini tuh sudah benar atau salah gambar ini? Nah ini, Oh, jaring-jaringnya ya? ya jaring-jaringnya. Harusnya bentuknya, ya itu ini membuat jaring-jaringnya sudah betul atau salah? Bentar, Pak. Sudah. Sudah. Padahal masih sudah Oh, betul. Lah, tapi sudah rapi belum kira-kira? oh, belum. Masih Belum. kurang Nah, rapi. nah, kalau kamu belum, itu ketika muridmu seperti itu apa yang kamu lakukan? Mungkin menyarankan penggunaan penggaris atau buku kotak-kotak. Ya, betul. Jadi dari sini urutannya ya. Saran itu nanti di tingkatan keempat. Jadi dari klarifikasi dulu. Tidak langsung memberikan saran. Itu ya. Jadi urutan guru langsung ke terus. Nah, ini. Kalau nilai untuk kotak-kotakan Anda gambar hampir sama sehingga mudah. Nah, ini. Kemudian perhatian. Bagaimana jika menggunakan penggaris? Nah, itu ya. Kemudian ditambah lagi saran dan kalau level paling tinggi itu adalah persepsi. Apa apresiasi. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung ini. Jadi nanti ini bisa dilatih ya. Baik. Nah, ini ada 3 taksonomi dalam kurikulum Merdeka. Ada taksonomi Bloom, ada taksonomi siapa ini? Tich dan Wijin. Kemudian ada taksonomi Marzano. Nah, ini kan teman-teman nanti bisa mempelajari secara detail seperti apa taksonomi masing-masing. Nah, ini kalau belum ya, kemarin kita sudah mempelajari belum, C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ini kata kerja operasionalnya seperti itu. Ada kalau C1, oh ini bukan, ini keterangannya, belum kata kerja operasionalnya. Tadi pernah Pak Bayu kirim di. Nah, ini kalau Wijin, ini ada 6 aspek pemahaman. Nah, sama-sama 6, tapi namanya beda ya. Nah, ini 6 aspek pemahaman itu di sini. Itu ya. Nah, jadi ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Itu kemudian kalau menurut ini contoh-contohnya, Marzano ini ada 6 juga. Sama, semuanya ada 6 ya. Dari mengenal diri, pemahaman, analisis, sampai sistem diri. Sama. Silahkan kamu boleh pakai Bloom, Wikin, atau Marzano boleh semuanya. Itu ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nanti Pak Bayu tanyakan di asesmen akhir aja. Saya lanjut ke review modul ajar ya. Jadi tugasnya itu nanti akhir kuliah dengan Pak Bayu itu membuat modul ajar yang sudah saya share ke siapa? Serli mana Serli? Ya, sebentar. Iya, Bapak. Sudah dibagikan ke teman-teman belum modul ajarnya? Sudah. Sudah ya, baik. Ya. Nanti selama 6 pertemuan ini proses revisi terus ya. Pertemuan ini adalah revisi tujuan pembelajaran. Yang kemarin ya, saya akan cek karena kemarin sepertinya Athena itu kemarin tidak masuk ya, betul ya? Masuk, Pak. Oh, masuk. Hmm, ya karena Pak Bayu baru menonton film Knight of Zodiac, itu filmnya itu tentang bangkitnya Dewi Athena. Nah, ini saya akan mereview ini modul ajar dari
Athena ini ya. Nah, bagus filmnya itu ya, tapi fiksi ilmiah sih. Udah nonton belum filmnya? Belum, Pak. Saya nggak tahu Belum, itu. nggak tahu ya. Baik. Nah, ini sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, karena Pak Bayu belum share. Baik. Nah, ini sudah ya. Dicatat ya semuanya ya, tidak hanya Athena. Semuanya mencatat modul ajarnya. Tadi ya, dari segi tampilan nanti bisa diubah lagi ya. Tidak polosan lagi seperti ini. Nanti tetap pakai link yang sama, revisi unggah gitu ya. Nanti ditulis revisi berapa. Dan Pak Bayu tidak akan meminta revisi sekaligus. Nah, ini. Nah, eh, identitas modul ajarnya ini tidak usah pakai kotak-kotak seperti ini. Ya, pakai seperti contoh saja, JP. Kemudian, teman-teman, tujuan pembelajaran yang ada di sini itu, ingat tadi taksonomi belum. Ada tujuan pembelajaran bersifat afektif, psikomotor, dan kognitif. Nah, di sini belum, yang satu ini apa ini C1? C1 itu adalah kognitif. C4 itu apa? Kognitif juga. Kalau tiga ini, P itu apa? P? Psikomotor. Ya, psikomotor. Berarti afektifnya belum ada. Dan usahakan hot, jangan jangan C1. Ini sudah betul. Nah, ini belum ada behaviornya, perlakuannya. Jadi, contoh, Athena ini menggunakan, nah ini, melalui video pembelajaran, berarti ini digunakan ini. Kan ada videonya ya, ini ya. Maka dituliskan di tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran apa itu, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Oh, ini ini sudah ya. Yang satu belum ada, yang satu belum ada ya. Melalui apa? Itu ya. Dengan baik, dengan tepat ini sudah ABCD. Berarti kurangnya yang afektif ya. Karena di bawah pasti ada efektif apa afektifnya. Model pembelajaran ICT itu seperti apa? Kalau kalau setahu saya itu model pembelajaran yang menggunakan berbasis teknologi begitu Pak. Kemudian nanti setelah itu dikomunikasikan hasil pengetahuan terbarunya oleh si murid itu. Oke, baik. Yang dimaksud Mbak Aten ini di sini itu bukan model ya. Kalau menggunakan teknologi di sini dan semuanya, itu adalah pendekatan TPAJK, Technological, Pedagogic, and Content Knowledge. Nah, teman-teman harus tahu, model pembelajaran itu ada urutannya, ada sintaknya. Sudah kemarin sudah diajarkan kan, model pembelajaran itu ada urutannya. Kalau metode itu cara menyampaikan. Jadi tidak ada metode discovery learning. Ini ya, discovery learning itu adalah model pembelajaran. Metode itu contohnya ceramah, cara menyampaikan kita ke siswa, tanya jawab, diskusi, presentasi, itu metode. Kalau model itu urutan mengajarnya. Kalau model itu urutan mengajarnya. Kalau kita pakai discovery learning ada 5 urutannya. Jadi itu discovery learning itu urutannya berarti ditaruh di model. Kalau pendekatan cara pandang kita terhadap materi tersebut mau menggunakan pendekatan apa? Contoh ada pendekatan scientific, ada pendekatan set, STEAM, ada pendekatan tadi apa? TPACK, TARL, CRT. Nah, ini teman-teman di sini harus belajar apa perbedaannya model, metode, dan pendekatan. Biar tidak kebolak-balik ya. Ini masih terbalik-balik bolak-bolak ini. Ya, terus ini nanti langsung
revisi ya nanti ya. Semuanya tidak hanya punya Aten. Kemudian yang kedua adalah ini sudah bagus. Sumber, kalau nulis sumber ya namanya dulu seperti nulis daftar pustaka. Ya, nah ini namanya dulu, tahun, bisa ya menulis daftar pustaka kan? Jadi tidak seperti ini. Insya Allah bisa. Terus ini link YouTube ya tidak tidak langsung linknya seperti ini. Channelnya, judulnya, channelnya siapa, dibuat tahun berapa, judulnya apa, baru linknya. Sama seperti daftar pustaka. Jadi misalkan channelnya Rans, nah, Rans titik 2020 titik judulnya apa, terus titik linknya, begitu. Jadi tidak langsung seperti itu. Baik, kertas siswa. Nah, siswanya jumlahnya berapa? Nah, di kegiatan pembelajaran ini ada sesuatu yang harus nanti saya konfirmasi. Ini urutannya masih salah. Ya, jadi di kegiatan, oh, jadi di itu tanpa ini tidak usah, tidak perlu persiapan pembelajaran itu tidak perlu, cukup langsung di kegiatan pembuka atau kegiatan pendahuluan. Nah, nanti kamu memperbaiki sampai sini ya, sampai kegiatan pendahuluan. Jadi semuanya sama. Ini bisa dicatat ya. Kegiatan pendahuluan urutannya itu satu, mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Nah, itu ya. Mempersiapkan peserta didik atau siswa atau murid secara fisik dan psikis. Contohnya apa? Mempersiapkan peserta didik secara fisik. Secara fisik, yo, yang mana ini? Coba lihat ini. Yang mempersiapkan secara fisik yang mana? Ini presensi oleh guru kan secara fisik kan. Kemudian menanyakan kabar. Nah, kemudian kalau secara psikis, salam, berdoa. Nah, itu. Itu jadi tadi ya, mempersiapkan secara fisik dan psikis A, memberikan salam, B, berdoa, tiga, presensi. Kemudian kedua, yang kedua adalah motivasi. Nah, motivasinya ditulis real kegiatan motivasinya. Apa real kegiatan motivasinya? Contoh, yel-yel, tepuk-tepuk, menyanyikan lagu. Bawahnya ditulisi. Itu ya, dua motivasi. Kemudian yang ketiga adalah apersepsi atau pertanyaan pemantik. Ini nomor tiga. Kegiatan apersepsi ditulis, tidak hanya seperti ini. Oh, kemudian yang ketiga adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga ditulis di bawahnya real kegiatannya. Kemudian adalah yang keempat adalah tadi apa? Yang ke satu itu menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Ketiga, persepsi. Keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kelima adalah asesmen awal. Oh iya, ini sudah betul ini Mbak. Ini modelmu pakai ICT betul ini. Ada langkahnya ya. Stimulus, identifikasi masalah. Ini sudah pakai sintak betul ini. Tetapi satu sintak tidak mungkin satu kegiatan. Ya kan? Terus saya akan menyampaikan. Nah, ini. Sini nanti penilaiannya ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Nanti ini karena ini materi penilaian, nanti ini juga direvisi ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, pakainya link semua. Link PPT, link. Terus asesmennya mana asesmennya? Baik, sekarang saya akan melihat asesmen. Nanti kan ada mata kuliah sendiri asesmen ya. Kisi-kisi keterampilan. Oke. Nah, kalau keterampilan tentunya di sini bukan C. C kan pengetahuan. Iya kan? Iya, kamu yang gunakan yang keterampilan yang ini saja. Pak, mohon maaf izin bertanya, berarti yang C1, C4 itu nggak usah dimasukin ya, Pak?
Ya kalau keterampilan tidak usah. Nanti masuknya di pengetahuan. Oh, iya, Nah, terima kasih, Pak. iya. Sekarang yang pengetahuan mana? Nah, ini otomatis. Nah, ini udah betul. Tetapi ini per satu apa namanya? Satu TP ini tujuan pembelajarannya kan. Nah, ini yang keterampilan enggak usah ini, ya kan? Karena pengetahuan. Satu TP ini bisa dibuat menjadi beberapa indikator. Jadi indikator soal nanti tidak sederhana seperti ini. Ditambahi disajikan gambar, peserta didik dapat disajikan teks, peserta didik dapat menganalisis sifat cahaya. Disajikan tabel, itu ya. Nah, kita lihat di sini. Nanti saya minta untuk soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Oh iya, ini LKPD nanti saya jelaskan minggu depan ya. Ini masih salah, masih foto ini ya, teman-teman. LKPD itu berbeda dengan soal ya. LKPD itu digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan asesmen ini adalah asesmen formative of learning. Ini belum ada soalnya ya, Mbak ya. Nah, maksudnya ini kan soal urian ini, maksudnya Mbak Aten itu mungkin kan di sini kan, maksudnya kan, Iya, ya Pak. bukan? Iya, Nah, Pak. bukan. Jelaskan mengenai Kisi-kisi itu bukan digunakan untuk LKPD, tapi lembar asesmen di sini ini bukan LKPD. Ya, baik. Baik, saya akan membuka yang kemarin saya share ya. Nah, ini. Tadi kan sudah saya share ini kan. Jadi semuanya bisa melihat di sini. Tolong nanti covernya seperti ini ya. Silahkan. Tapi kamu intinya kontennya dulu. Kalau cover kan bisa terakhir ya. Layout itu bisa dikerjakan terakhir ya. Nah, seperti ini. Identitas modul ajarnya nanti diperbaiki. Contoh sudah dikirim ya. Semuanya nanti ya. Kemudian tadi yang masih bingung, teman-teman, silahkan revisi di sini. Nah, ini metodenya. Contoh metode ini. Ada ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi. Medianya apa? PowerPoint berbasis apa? Materinya ditulis. Pendekatannya apa? Modelnya. Nah, kemarin sama Bu Wulan kan mempelajari model pembelajaran apa ya di pertemuan pertama ya? Atau kedua? Nah, saran saya sih menggunakan model pembelajaran PBL dulu yang gampang. Atau PJBL juga boleh. Nah, ini ada capaian pembelajarannya di sini. Kemudian alur tujuan pembelajaran itu buatan sendiri karena banyak diunggah di Google Drive, tautkan di sini. Tujuan pembelajarannya ini. Nah, ini. Silakan teman-teman nanti memperbaiki tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati. Ini menunjukkan itu dibuat hitam kenapa? Untuk melatih kita tahu ini posisinya di kata kerja operasional itu di A berapa. A itu artinya afektif. Di kolom berapa? Afektif yang berapa? Oh, A3, A1, A2, apa 3? Ternyata menunjukkan itu adalah A3. Kemudian yang nomor 2, dengan mengamati materi, bla bla bla, dapat menguraikan. Oh, ternyata menguraikan itu adalah C4. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak, guru peserta didik dapat membuat. Nah, ini membuat itu berarti project. Itu B. Ini ya, seperti ini ya. Nah, itu adalah membuat tujuan pembelajaran. Sekarang nulis asesmennya begini. Asesmen kan ada 3 tadi. Asesmen awal, formatif. Nah,
Awalnya seperti apa asesmen awal? Nah, ini asesmen awalnya tekniknya tes non tertulis, pilihan ganda, terlampir. Kemudian yang kedua asesmen formatif. Nah, dibagi tiga. Ini sumatifnya belum ada. Tadi sudah betul, Mbak Athena itu formatif, tapi yang pengetahuan apa? Oh, pengetahuan tekniknya tertulis. Jenisnya. Nah, nanti saya minta semua mengubah asesmennya menjadi pilihan ganda untuk latihan. Kalau membuat soal urian kan gampang. Yang susah kan membuat soal pilihan ganda, biar latihan. Kemudian instrumennya asesmen formatif. Sikap. Nah, tadi kan di sikap ada ya. Jadi antara tujuan pembelajaran dengan asesmen itu harus urut, harus sinkron, harus berjodoh. Tujuan pembelajaran satu tadi asesmen sikap ada di sini, penilaiannya menggunakan ini. Tujuan pembelajaran dua, ya Petra gimana? Mohon maaf, Bapak, itu share screen-nya masih sama punyanya Athena, Pak. Masih sama? Kurang jelas? Masih sama yang di modul ajarnya Athena, belum berubah. Oh, belum berubah. Ah, dari tadi belum ini ya, tidak ada yang menyampaikan. Bentar, saya ulang lagi. Iya, harusnya ada yang menyampaikan tadi ya. Ini atau hanya di semuanya. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, oke. Pak Bayu ulangi lagi. Nanti membuatnya seperti ini. Tujuan pembelajarannya ini ya tadi ya. Eh, satu, ini menunjukkan. Ini artinya sikap. Ini tujuan pembelajaran sikap. Nanti akan dinilai menggunakan asesmen sikap. Kemudian dua, ini adalah ini tulisan hitam ini untuk mengetahui tulisan hitam ini untuk mengetahui di ranah kognitif keberapa atau afektif menguraikan ini C4. Makanya ini untuk latihan dipertebal. Nah, kemudian yang ketiga adalah psikomotornya membuat ini. Maka tujuan pembelajaran itu harus sinkron dengan asesmen. Kalau asesmen awal itu kan di awal pembelajaran. Nah, untuk mengetahui kesiapan atau tingkat pemahaman siswa, asesmen awal itu. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif. Tadi yang pengetahuan itu tertulis pilihan ganda. Sikap itu non-tes pengamatan. Ini untuk mengukur tujuan pembelajaran yang kognitif, ini untuk mengukur tujuan pembelajaran yang afektif, terus yang ini untuk mengukur tujuan pembelajaran tadi yang membuat apa itu. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, nanti ini direvisi semua punya kamu. Terus selanjutnya adalah ini tadi kegiatan pendahuluan yang saya sampaikan tadi. Urutannya begini, cara nulisnya begini. Peserta didik dipersiapkan secara fisik dan psikis. Kita lihat di sini. A. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Berarti secara psikis. B. Berdoa itu juga secara psikis. C. Nah, ini menyiapkan diri atau presensi itu adalah secara fisik. Menata tempat duduk itu juga disiapkan secara fisik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan motivasi. Tadi ya, pendahuluan itu ada menyiapkan secara fisik dan psikis, kedua adalah motivasi. Motivasi itu apa ya? Ditulis kegiatannya realnya. Tadi punya Athena kan tidak ada kegiatan realnya kan? Nah, ini dituliskan biar tidak lupa. Mau tepuk apa ya? Nah, boleh yel-yel boleh. Terus pakai YouTube juga boleh pakai video menyanyinya. Setelah kegiatan motivasi, ditambah lagi kegiatan persepsi. Real kegiatannya dituliskan di sini bawahnya. Nanti kamu nyontoh aja seperti inilah, kan sudah ada ya. Nah, terus selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini dan terakhir adalah asesmen awal. Nah, sebelum asesmen awal itu untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa. Kalau di sini dia pakai kuisis. Coba saya cek ya. Ya, nanti teman-teman bisa cek saja lah kuisinya di sini ya. Boleh pakai kuisis, boleh pakai soal biasa juga boleh. Tetapi asesmen awal itu jangan banyak-banyak, cukup 3 soal karena waktunya terbatas. 3 atau 2. Itu ya teman-teman. Kemudian harapannya nanti ketika menyusun asesmen, ini LKPD nanti saya ajarkan lagi ya. Cara membuat LKPD-nya nanti. Nah, ini. Ini kisi-kisinya ada di atasnya. Nah, ini. Nah, indikator soalnya seperti ini. Disajikan gambar. Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi C1 soal nomor 1. Maka ini ada yang lot, ada yang hot juga soalnya. Maka contoh soalnya seperti ini. Disajikan gambar, kemudian dapat menunjukkan. Paham ya? Kemudian soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 disajikan gambar, dapat menunjukkan. Nomor 1. Terus ini yang nomor 5. Disajikan cerita, peserta didik ini yang C4 ini dapat memecahkan. Jadi soalnya kalau ini kan C1 kan gampang ingatan ya. Nah, yang nomor 5 itu adalah ini tadi. Dari cerita yang ini ada ceritanya, ada pemantiknya, stimulusnya, kemudian ada nah, gambarnya seperti itu teman-teman. Saya kira tugas hari ini adalah tugasnya nanti diunggah lagi di link yang kemarin. Nah, ini link ini ya. Ini kan ada banyak ini kan. Sudah kelihatan belum ini? Belum, Pak. Oh, belum. Share-nya ini. Nanti diunggah lagi di link ini. Masih ingat kan linknya kan? Yang buat unggah kemarin ini contoh punya Athena. Berarti nanti direvisi, ini dihapus. Nanti tulis revisi berapa? Revisi 1. Soalnya nanti kan sampai hasil akhirnya setiap pertemuan nanti revisi terus. Sampai menghasilkan modul ajar yang seperti dicontohkan Pak Bayu. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, saya kira itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, Athena, silahkan. Iya, terima kasih Pak. Saya izin bertanya. Jadi kalau punya saya tadi, untuk metodenya yang benar itu lebih baik pakai TPEK, kemudian modelnya Bukan, bukan. Metode itu ceramah, cara menyampaikan kita loh, ceramah, tanya jawab, diskusi. oke Pak. Kemudian untuk modelnya baru discovery. Ya, modelnya begini aja, Mbak. Modelnya itu pakai Discovery boleh atau PBL. Kalau saran saya kita latihan PBL dulu ya. Oke. Problem based learning biar paham semua, biar gampang koreksinya. Problem based learning itu ada 5 langkah. Yang pertama, sintaknya. Sintak sudah tahu semua ya. Nanti dicari sendirilah orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengajak peserta didik untuk belajar, kemudian diskusi kelompok, presentasi, evaluasi. Nanti cari sintaknya dari PBL itu. Ya, ada lagi, Tena. Kemudian untuk pendekatannya tadi sudah benar pakai CTL ya Pak. Pendekatannya tadi apa pakai apa kamu? Contextual learning. Bukan. Contextual learning itu seperti sebuah model pembelajaran. Jadi pendekatan yang digunakan tadi Mbak Athena itu sebenarnya sudah menggunakan TPACK, TPACK, karena menggunakan teknologi itu tadi. Iya. Silakan, kamu harus mempelajari bedanya metode, model, dan pendekatan. Itu yang memang harus dipelajari dari sekarang ya. Eh, Baik, sebelum pelajaran diakhiri, eh,
Mbak Bayu akan memberikan sebuah refleksi ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Waktunya Mbak Bayu ini hanya sampai pukul 9 aja. Nanti yang setengah jam nanti untuk tugas mandiri. Kan harusnya 2,5 jam ya. Nanti tugas mandiri menyelesaikan itu. Baik, kalau tidak ada, silahkan kamu menulis Izin kembali bertanya di... dulu. Oh iya, iya, Fadil. Tadi kan di contoh yang diberikan Pak Bayu kan itu modelnya PJBL. Jadi kan Ya, itu PJBL. penilaian asesmen yang psikomotorik pakai project. Kalau Mm-mm. PBL berarti Kalau LKP di PBL produk, produk produk. boleh, kinerja juga boleh, presentasi pas maju, mempresentasikan dinilai juga boleh. Berarti penilaian di apa itu? Produk, kinerja, Oh ya, kinerja bisa ya, Pak. Terima kasih, kinerja. Pak. Nanti Pak Bayu kirimkan yang contoh PBL juga, nanti saya diingatkan ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sudah ya, Pak Bayu ini ada kegiatan. Terima kasih atas partisipasinya. Eh, Nanti kita ketemu lagi, mudah-mudahan bisa luring ya. Kalau tidak luring ya nanti kabar-kabar seperti ini lagi. Kemudian apa namanya? Pertemuan berikutnya adalah sudah full review modul ajar. Mungkin semuanya akan kami review. Kan sudah tidak ada presentasi kan? Jadi review satu-satu atau dari sebelum kuliah, oh saya Renita Alvira, punya saya saja Pak yang direview, misalkan seperti itu. Sudah siap, oh, misalkan seperti, oh jangan, punya Rania saja, misalkan seperti itu, sudah siap. Semuanya masih belum betul, tapi kamu harus dengan direview itu kan malah jadi tahu ya, Athena ya. Coba kalau kamu tadi tidak direview kan banyak yang tidak tahu. Itu kemudian silahkan kamu menuliskan di Padlet nanti ya, eh, rangkuman kuliah hari ini itu apa? Padlet yang tadi kamu buat lagi, tambah plus lagi di bawahnya. Itu untuk minggu depan review modul ajar, kemudian apa namanya waktu kuliahnya nanti menyesuaikan jadwalnya Pak Bayu, apakah ada rapat, ada kegiatan dan sebagainya. Itu kalau hari Rabu kosongnya apa ya? Jam berapa? Yang tidak ada kuliah, jam berapa hari Rabu? Belum tahu ya, nanti saya sama Shirley aja ya, yang WA-WA-an. Baik, minta tolong untuk salah satu bisa screenshot ya, kita foto dulu untuk sesi akhir nanti dikirim ke laptopnya, ke WA. Ya, mode serius dulu. Oke, sudah belum? Sudah ada yang bertugas? Kemudian sekarang mode bebas, gaya bebas. Ya, mungkin eh, tangannya smart. Kemarin gimana itu kemarin? Smart, ya boleh. Anggun, Anggun mana? Oke. Kemudian yang layar kedua sudah semua ya. Salsabila, pusing itu ya kamu ya. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih. Silakan bisa lanjut mengisi refleksi kuliah pada pagi hari ini dan gunakan waktu yang masih ada 30 menit atau mumpung libur untuk merevisi modul ajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. sama. Terima kasih, Pak.